لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqnal ikhlas wa istiqamah wa taufiq wassadat ya rabbal alamin. Ini adalah seri ke-9 kira-kira untuk qiraah dan ta'liq kitab Sehari di Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas insyaallah, akan membaca permasalahan akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada ta'liq dari ana, insyaallah akan ada ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku seorang merupakan barometer akal dan kunci untuk mengenal hati nuraninya. Aisyah Ummul Mukminin Putri As-Siddiq radhiyallahu anha adalah seorang hamba terbaik yang mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dapat menceritakan secara detail keadaan beliau. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dekat dengan beliau, baik saat tidur maupun terjaga, pada saat sakit maupun sehat, pada saat marah maupun ridho. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wala sahhaban fil aswaqi wala yajri bis sayyi'at wala yajri bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji. Beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Demikianlah akhlak beliau selaku nabi umat ini yang penuh kasih sayang dan selalu memberi petunjuk, yang penuh anugerah serta selalu memberi nasihat. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau. Al-Husain, cucu beliau, menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati. Beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja yang mengharapkannya pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas. Beliau meninggalkan 3 perkara: riya, berbangga-bangga diri, dan hal yang tidak bermanfaat. Dan beliau menghindarkan diri dari manusia karena 3 perkara. Beliau tidak suka mencela atau memaki orang lain. Beliau tidak suka mencari-cari aib orang lain. Dan beliau hanya berbicara untuk suatu maslahat yang bernilai pahala. Jika beliau berbicara, pembicaraan beliau membuat teman-teman duduknya tertegun, seakan-akan kepala mereka dihinggapi burung karena khusyuk. Jika beliau diam, barulah mereka berbicara. Mereka tidak pernah membantah sabda beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis ini beberapa faedah dan banyak sekali faedah yang semoga Allah Ta'ala menjadikan kita tersifati dengan faedah-faedah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukanlah seorang yang fahish. Fahish maknanya itu keji, dan juga bukan seorang yang mutafahish. Yaitu mutafahish itu kalimatnya kotor. Kalimat kotor ini bukan sekadar menyebut binatang saja, tapi masuk ke dalam ghibah dan semacamnya. Semuanya masuk. Wala sakhaban, sakhab fil aswaq, itu yang suka teriak di pasar, teriak di jalanan, oi gitu. Bukan seperti itu. Itu benar-benar menjatuhkan wibawa sebenarnya. Ya. Nah, itu orang-orang pedagang kayak gitu. Tapi kalau misalnya seorang yang berilmu seperti Rasulullah SAW, nggak bakal seperti itu. Kalau antum melihat orang misalnya seperti mas ini, pakai peci, pakai jubah, kemudian pakai jenggot, ini apa nih orang gitu kan? Tapi kalau misalnya pakai baju comong-camping, teriak-teriak di jalanan, itu memang udah wajar kayak gitu. Nah, kenapa di sini sakhab?
bukan seorang sakhab fil aswaq, karena ternyata muru'ah itu semacam kewibawaan, pride, harga diri, itu wajib dimiliki oleh setiap muslim, dan lebih dimiliki lagi harus dijaga oleh seorang yang dia berilmu. Ketika misalnya dia adalah thalibul ilm, maka dia harus ada sisi yang harus dia jaga, yang berlebih porsinya dibandingkan dengan keumuman orang, yaitu muru'ah, yaitu kewibawaan. Tapi bukan berarti seseorang yang berwibawa itu kaku, enggak, salah. Kaku di sini juga relatif kadang-kadang. Maksudnya ketika memang saatnya bercanda, silakan bercanda. Ya, saatnya serius silakan serius. Namun jangan kebablasan bercandanya, maksudnya terus saja bercanda, itu malah justru menurunkan kewibawaan. Ya, terus kemudian suara juga jangan berlebihan. Kalaupun dia mau lantang bersuara ketika di mimbar atau di khutbah atau di ceramah, dan Rasulullah SAW itu mencontohkan itu, SAW mencontohkan bersuara keras lantang ketika memberikan peringatan. Iya, di dalam khutbah Rasulullah SAW, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir terhadap surat Al-Lail, yaitu bercerita naron talazza, ya, la yaslaha ilal ashqa. Itu beliau SAW ketika itu sedang di mimbar khutbah Jumat, ketika menyebutkan naron talazza, itu keras banget, keras, naron talazza gitu. Sampai sahabat perawi yang meriwayatkan itu, beliau berkata, seandainya ada orang di pasar di sana jauh, itu pasti akan mendengar kalimatnya Rasulullah ini, saking kerasnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, ketika ada beberapa sahabat ketika itu ceritanya mereka sedang dalam safar, kemudian Rasulullah SAW ketinggalan di belakang, maka para sahabat pun mereka untuk sholat asar mereka nggak mau sholat kecuali Rasulullah lah imam mereka, tapi mereka ada di depan menunggu Rasulullah. Nah kemudian waktunya semakin mepet ini, waktu asar semakin mepet. Akhirnya datang Rasulullah SAW, maka mereka pun berbondong-bondong berebutan untuk berwudu. Nah ketika berwudu, di antara mereka ada yang sekadar mengusap kaki. Kaki kan dicuci harusnya kan? Di sini mengusap berarti kan cuma gitu doang. Nah, kemudian Rasulullah melihat salah satu dari mereka seperti itu. Maka apa kata Rasul? Wailul lil aqabi minan nar. Keras, suara keras banget. Kata para sahabat, suara keras sekali. Jadi berarti boleh raf'us saut untuk memperingatkan. Makanya Imam Bukhari beristinbat dari hadis tersebut, bolehnya seorang muallim mengangkat suaranya ketika memang ada maslahat untuk itu. Tetapi kalau untuk pasar beda. Pasar ini beda. Enggak untuk cuma teriak-teriak sebagai pedagang. Dan kita lihat pedagang seperti itu. Tukang ojek dengan tukang ojek lainnya, Masya Allah. Kalau udah teriak kan teriak banget. Belum sambil dangdutan lagi kan. Nah, Masya Allah. Itu jauh itu. Kalau itu mereka udah benar-benar bukan thalabul ilm, jadi ya wajar mereka seperti itu. Wala yajzi bi sayyi'atis sayyi'ah, dan juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah, malah sebaliknya beliau suka memaafkan dan merelakan. Afu memaafkan, yasfah merelakan. Berarti misalnya musahafah artinya itu salaman. Memaafkan tuh hati, tapi safah itu seperti merelakan, salaman. Dah fair dah. Udah kita dari 50-50 lagi. Dari nol lah gitu kan. Itu sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dalam surat Al-Baqarah, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu, udah maafkan dan udah relakan aja, biarin kayak gitu. Orang mencela kita dan semuanya, udah fa'fu wasfahu. Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Dan kemudian di sini ada juga poin, beliau meninggalkan 3 perkara, yaitu 3 perkara ini yang dalam riwayat Nabi SAW bahwasanya ada 3 perkara yang menghancurkan, yaitu pertama riya, ya, kemudian memaki, berbangga diri, ujub, dan juga hal yang tidak bermanfaat.
Dan beliau menghindarkan diri dari manusia karena 3 perkara: tidak suka mencela dan memaki orang lain, tidak suka mencari-cari. Lihat di sini mencari-cari ya, bukan melihat aib, tapi mencari. Kadang aib itu nggak dilihat pun dia memperlihatkan dirinya sendiri ke aib itu ya. Tapi di sini maksudnya mencari-cari, yaitu yang tadinya nggak kelihatan dikorek-korek, akhirnya kelihatan ya, namanya aib kok. Setiap orang punya. Kalau dicari pasti ketahuan, pasti ada, ya kan? Kemudian yang ketiga, hanya berbicara untuk suatu maslahat yang bernilai pahala, dan ini sangat sulit bagi kita semua ini. Yang ketiga ini sulit ya. Baik, itu saja. Insyaallah kita lanjutkan bila ada yang berbicara. Khalid, tafadhal Khalid. Bila ada yang berbicara di hadapan beliau, mereka diam memperhatikannya sampai ia selesai berbicara. Pembicaraan mereka di sisi beliau hanyalah pembicaraan yang bermanfaat saja. Beliau tertawa bila mereka tertawa. Beliau takjub bila mereka takjub. Dan beliau bersabar menghadapi orang asing yang kasar ketika berbicara atau ketika bertanya sesuatu kepada beliau. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum selalu mengharapkan kedatangan orang asing seperti itu guna memetik faidah. Beliau bersabda, "Bila engkau melihat seorang yang sedang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia." Beliau tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang selayaknya. Beliau juga tidak mau memutuskan pembicaraan seseorang kecuali orang itu melanggar batas. Beliau segera menghentikan pembicaraan tersebut dengan melarangnya atau berdiri meninggalkan majelis. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Coba perhatikan satu akhlak dan budi pekerti Nabi umat ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang teguh akhlak tersebut dan bersungguh-sungguhlah dalam meneladaninya, sebab ia adalah kunci seluruh kebaikan. Di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajarkan perkara agama kepada teman-teman duduknya. Di antara yang beliau ajarkan adalah man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sedangkan ia memohon kepada sekutu selain Allah, maka ia pasti masuk neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di antaranya juga al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah yang mana kaum muslimin lainnya dapat terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muhajir atau yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Muttafaq alaih. Dan sabda beliau, basyirul masyaina fil zalami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di masjid Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam kelam, berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud. Demikian pula sabda beliau, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wal sinatikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan juga dari beliau, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah perkataan yang mana tidak dia cek kebenarannya, tetapi membuat ia terperosok ke dalam api neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Muttafaq alaih. Bismillahirrahmanirrahim.
ada juga di sini poin yang sangat bagus yang ingin Anda pesankan untuk diri Anda juga untuk semuanya. Ini lihat betapa kalau misalnya kita perhatikan, Masya Allah, Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan mereka semua radhiyallahu anhum. Mereka selalu bersama Rasulullah SAW. Ada rasa kangen gitu kalau misalnya kita membaca seperti ini. Soalnya kita pengen, tapi malu kayaknya. Kita pengen bersama mereka radhiyallahu anhum, tapi pastinya kita bukanlah apa-apa. Kita tuh ibarat sebutir-butir debu yang nggak ada bandingnya dengan mereka radhiyallahu anhum. Iya. Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, di antara akhlaknya Rasulullah, bila engkau melihat seseorang yang sedang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia. Itu akhlak. Ya. Juga tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang selayaknya. Ada juga yang tadi Anda bilang, ketika orang misalnya teman datang ke majelis kami ini, kita ini, karena anak-anak fulan misalnya, Allah, Anda tidak sebaik itu gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada yang karena Anda lulus dari Lipia, Allah, antum nggak tahu apa yang lakukan di Lipia kan? Antum tahu Anda lakukan di Lipia ngapain? Belajar itu kan pengetahuan antum, sekiranya antum, husnuzonnya antum kan, antum nggak tahu Anda ngapain aja di Lipia. Dan banyak mungkin keburukan-keburukan ada di kampus itu. Sebagaimana mungkin antum juga ngerasa ketika misal antum lulusan mana, kampus keren gitu kan, kemudian antum lulus, orang menganggap antum Masya Allah nih lulusan ini. Mereka nggak tahu apa yang antum lakukan di kampus. Mungkin antum pernah bolos, mungkin antum pernah salah sama gurunya, mungkin antum banyak hal-hal buruk yang kita lakukan di kampus, mungkin. Dan itu yang terngiang-ngiang sehingga ketika orang melihat, oh ini lulusan ini, itu beban, bukan fadilah, bukan fadilah bagi Anda. Malah itu beban, malah menambah beban itu. Oke, kadang-kadang berpikir ketika orang-orang menyuruh menuju gelar magister sehingga menjadi dokter, kadang berpikir, Masya Allah, apa yang dicari dari itu? Tapi satu sisi memang itu butuh, karena kelak orang sesat itu banyak yang menjadi dokter, sehingga harus ada dokter tandingan gitu dari ahli sunnah. Tapi kadang kita belum bisa menjaga hati ini, belum. Ya, karena pujian orang di antara pujian orang, LC itu termasuk pujian, sahih atau enggak? Dan sekarang bisa menjadi fitnah. Tapi kemudian ada juga di antara, nastaghfirullahaladzim, di antara petunjuk Rasul. Nah ini buat ana dan juga antum sekalian, tiap antum, mengajarkan perkara agama kepada teman-teman duduknya. Antum udah belum? Atau ana bertanya pada dia, ana udah belum? Ya kalau misalnya antum oke lah. Tapi sama teman-teman yang lain, misalnya teman kantor ana. Tapi kalau teman kantor ana memang posisi ana sebagai murabinya mereka, jadi melakukan ini. Cuma coba kita cerminkan sehari-hari. Sudahkah kita mengajarkan perkara agama kepada teman-teman duduk kita, tetangga kita gitu. Jangan hanya kita misalnya di media sosial kita ngomong terus tentang perkara agama, itu media sosial tetangga teman kita yang jauh sekali. Tapi coba di dekat rumah kita, sudah belum kita sholat berjamaah waktu di masjid di daerah dekat rumah kita? Apa pernah kita memberikan teladan kepada teman kita, teman jemaah kita? Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu kadang menjadi kewajiban, karena ketika tidak ada lagi yang mencontohkan dari Ahlus Sunnah, maka siapa yang mencontohkan itu? Iya Mas Ari. Kalau misalnya di kantor, di tempat kerja, coba satu hadis aja. Seperti di kajian Ustaz Syafiq Basalamah tuh, Anda pernah dengar seseorang awam biasa, jauh di bawah antum, di bawah ana juga jauh. Dari segi keilmuan dan kebiasaan ngaji, hanya mendengar subhanallah bihamdi subhanallah azim, hadis itu ya, hadis itu aja, dan mengamalkannya setiap hari, kemudian menyebarkannya kepada setiap orang yang ditemui. Itu cahaya itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada antum semua, daripada ana. Padahal hanya satu ilmu aja, subhanallah bihamdi subhanallah azim, tapi karena diajarkan kepada banyak orang, bisa jadi mendapat hidayah Allah
Allah berikan hidayah melalui itu. Makanya kita sekarang fastabiqul khairat, berburu benar-benar siapa kira-kira yang bisa kita perbaiki selain diri kita ya. Tapi ini teman-teman duduknya Rasulullah, beliau ajarkan faedah-faedah ini. Maka marilah kita berlomba mengikuti sunnah Nabi yang ini. Walaupun sulit, ya pilih-pilih juga orangnya siapa. Ya, siapa tahu antum mendapatkan kemewahan humurun na'am hanya dengan satu bait kalimat. Siapa tahu? Ya. Anda pernah meniatkan sesuatu dan semoga Allah memberikan hidayah dan juga tidak menghanguskan pahalanya. Tapi ini cerita untuk ibrah aja. Tapi Allah alam apa yang terjadi kemudian. Waktu itu Jumat, habis kerja, pulang dari kantor, jalan naik motor dari kota wisata kemari. Itu sampai di depan Grand Mall Ciputra apa itu kan. Jalan di pinggir. Karena waktu itu ketika itu hujan kondisinya, atau di kota wisata udah hujan, dan Anda mendengar kajian Sunan Tirmidzi Syekh Sa'ad Al-Humaid. Sambil Anda biasaan kan kayak gitu. Nah, di depan angkot, Anda pengen ke samping kirinya gitu loh. Jalannya biasa aja, Anda nggak sebenarnya nggak mau nyalip. Jalan biasa aja deket angkot itu. Tiba-tiba angkot itu belok ke kiri tiba-tiba. Ya Anda kaget dan seperti kayak kucing ini, apa kaget dia. Nah kemudian terseok jatuh dan keseret gitu. Ya, ternyata angkot itu minggir bukan karena ada penumpang mau turun, tapi pengamennya mau turun. Habis ngamen udah puas ngamen mau turun, udah turun aja gitu. Udah kayak gini kejungkang, udah keseret gitu kan di jalan aspal gitu. Nah kemudian tanpa merasa bersalah angkot itu pergi. Nah kemudian pengamen ini dia merasa bersalah, ngeri gitu, takut anak kasusin. Langsung udah jatuh gitu, langsung diri minta tolong naikin naikin ke atas motornya. Udah gitu, udah kaki udah kayak pincang gimana gitu. Terus tangan agak sedikit luka, dikit ya. Naik ke ini, motor udah agak cacat sedikit iniannya. Tapi alhamdulillah cacat ini nggak ada. Padahal itu ana seingat ana itu seretan itu, itu pasti nih hancur nih motor kan. Gesekannya banyak mas. Ternyata nggak ada gesekan, alhamdulillah. Pas ana naik motor gini, pengamennya di samping ini. Maka besok jangan dadakan. Kalau misalnya mau ini lihat ada saya di sini. Iya mas, maaf gitu. Ya udah anak. Dia belum minta maaf, tapi malah ana ajak salaman. Udah salaman gitu. Ana ajak baikan. Nah terus habis itu ana bilang belum sholat maghrib ya. Itu kan habis maghrib itu. Belum sholat maghrib, pengamen kan belum sholat maghrib ya pasti ya. Iya belum sholat maghrib gitu dia. Sambil senyum gitu, malu gitu. Ya udah, lain kali sholat maghrib jangan tinggalin sholat. Udah kayak gitu. Habis itu udah ya jangan sampai tinggalin sholat lagi. Habis itu udah assalamualaikum pergi. Anda berharap dari itu apa? Itu nasihat kan? Dari akhlak seperti itu, misalnya kita ajak salaman, kita yang mengajak dia supaya kita dahuluan supaya kita maafan, itu bisa saja itu nanti teringat sama dia, bisa aja. Wallahu alam, kita minta sama Allah, bisa aja menjadi hidayah nanti jadi kelak yang kita nggak tahu kapan, tapi nanti kita lihat Allah Taala Maha tahu semua cerita dan bisa jadi di akhirat nanti akan terungkap. Kita nggak tahu. Ya, itulah berusaha kita. Kalaupun kita nggak bisa melantunkan kalimat-kalimat Rasul di depan saudara kita, teman kita, minimal kita bersikap sebagaimana sikapnya Rasul sebagai nasihat juga buat mereka. Siapa tahu itu malah lebih baligh dan lebih nyampe di hati dibandingkan sekadar kalimat. Siapa tahu, wallahu a'lam. Dan mungkin antum masing-masing punya contoh yang jauh lebih banyak daripada contoh dari anak. Wallahu a'lam. Ya insyaallah ya. Semangat terus, mudah-mudahan di kantor atau di tempat kerja atau di pergaulan antum bisa mencontohkan yang terbaik ya. Wallahu a'lam.